Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veggy Marinda. Di sini saya akan memaparkan mengenai 12 prinsip dasar animasi beserta contohnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, itu ada solid drawing. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle, sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Sebagai segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya. Contohnya adalah seperti gambar ini. Ini merupakan gambar monyet, di mana ini jika tampak depan, ini perpaduan mata, alis, mulut itu seimbang. Dan jika menggambarnya dari samping, ini terlihat memiliki volume. Nah, yang selanjutnya itu ada timing dan spacing atau pengaturan waktu. Graham Nedwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing itu menentukan pada detik keberapa sebuah objek atau karakter berjalan sampai ke tujuan atau berhenti. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Contohnya seperti ini. Kapan bola ini akan berhenti di urutan keberapa itu namanya timing, dan spasi itu jaraknya ini. Nah, yang ketiga itu ada squeeze and stretch atau pengukuran dan perenggangan. Squeeze and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squeeze dan stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerakan yang lebih hidup. Penerapan squeeze dan stretch pada figur atau benda hidup misalnya manusia, binatang, dan creatures, atau memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerak atau action tertentu. Sementara pada benda mati misalnya gelas, meja, botol, penerapan squeeze dan stretch akan membuat mereka atau benda mati tersebut tampak berlaku seperti benda hidup. Contoh pada benda mati, ketika sebuah bola dilemparkan, nah ini sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah akan dibuat seolah-olah benda yang berbentuk bulat sempurna menjadi sedikit lonjong. Nah, ini ketika berbenturan dengan tanah, bola ini akan lonjong horizontal. Meskipun kenyataannya, bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Nah, kemudian contoh pada benda hidup, sinergi bicep dan tricep pada manusia. Pada saat lengan ditarik, gerakan seperti mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada bicep sehingga nampak memuai. Hal inilah yang disebut squeeze pada animasi, sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya, seperti gerakan menunjukkan lengan, bicep akan nampak menyusut. Nah, yang keempat, itu ada anticipation atau antisipasi atau awalan. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan awal gerakan atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badan terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu. Nah, ini awal-awalannya. Nah, ini gerakan ketika akan melompat, seorang kan harus berdiri, kemudian orang tersebut harus membungkuk, nah kemudian mengambil ancang-ancang untuk melompat.
Nah, yang kelima itu ada slow in and slow out, gerakan percepatan dan perlambatan. Slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian cepat. Nah, slow in ini dari lambat menjadi cepat, sedangkan slow out ini gerakan balikannya dari cepat menuju lambat. Nah, diingat ya, slow in tadi dari gerakan lambat menjadi cepat. Nah, slow out itu dari gerakan cepat menjadi lambat. Contohnya itu pada bandul. Ini kan dari gerakan cepat, dari gerakan lambat, di awal lambat, terus diayunkan itu cepat, itu slow in. Nah, sedangkan slow out itu kebalikannya. Jika ini kembali, ini nanti kan akan bergerak cepat, kemudian di titik yang paling tinggi itu akan lambat. Nah, itu namanya slow out. Yang keenam itu ada arches atau kelengkungan. Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang atau makhluk hidup bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut arches. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistis karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Sebagai contoh, arches ditunjukkan pada lintasan tangan pada saat melempar bola dan lintasan gerakan bola di udara. Nah, ini seorang melempar bola itu pasti akan bertambah tinggi, tapi tingginya itu tidak tinggi secara vertikal maupun tinggi secara horizontal, tapi bergerak secara melengkung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada secondary action atau gerakan sekunder atau tambahan. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memperkuat gerakan utama. Contohnya, ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki, sebagaimana berjalan seharusnya. Namun, sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi dapat sambil mengayunkan tangan. Gerakan mengayunkan tangan inilah yang disebut secondary action untuk gerakan berjalan. Dapat juga misalnya, seorang itu berjalan sambil bersiul. Nah, jadi gerakan secondary action di sini itu adalah bersiul. Seperti itu. Nah, itu ya selanjutnya yang kedelapan itu ada follow, talk, and overlapping action, gerakan lanjutan dan penumpukan. Follow talk adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. Overlapping action adalah secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan silang-silang. Maksudnya, gerakan adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contohnya, orang melempar, sesaat setelah melempar tangannya masih bergerak, meskipun gerakan utama melempar telah dilakukan. Nah, contohnya overlapping seperti ini. Nah, ini tadi setelah orang melempar, tangannya ini masih bergerak. Nah, itu dinamakan overlapping talk. Nah, yang kesembilan itu ada strike ahead action and pose to pose, menggambar secara spontan, berurutan, dan kunci gambar. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang dilakukan untuk membuat animasi. Strike ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu per satu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi, memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaannya cukup lama karena dikerjakan oleh satu orang. Nah, yang kedua itu ada pose to pose, yaitu
Pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambarkan atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara kedua ini memiliki waktu pengerjaan yang lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya sehingga lebih cocok diterapkan pada industri animasi. Nah, ini contohnya. Ini dikerjakan oleh satu orang secara teratur berurutan, itu namanya straight ahead. Nah, kalau dilakukan oleh banyak orang dengan frame-frame tertentu, itu namanya pose to pose. Satu orang memiliki satu tanggung jawab sendiri. Nah, masuk ke yang ke-10, itu ada staging. Staging merupakan gerakan keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dan dirangkai hanya untuk mengubah kamera angle untuk mendapatkan gambar yang tepat meskipun action yang dilakukan sama. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang pertama mood. Seseorang itu terlihat murung, kemudian pada angle yang lain seorang itu terlihat bingung. Nah, kemudian mereka itu digambarkan melalui moodnya. Yang tersenyum berarti mood mereka sudah kembali seperti itu. Yang 11 itu ada appeal atau daya tarik. Appeal berkaitan dengan keseluruhan gaya visual dalam animasi. Appeal ialah tentang bagaimana kita membuat karakteristik kita menjadi menarik dan tidak selalu harus hal yang lucu, seperti kebanyakan orang yang berpikiran. Contohnya, itu animasi Doraemon, terus Ninja Hattori, SpongeBob, maupun Sopo Jarwo. Nah, yang ke-11, ini yang terakhir, itu ada exaggeration. Exaggeration merupakan upaya mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis atau dibesar-besarkan. Dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai bentuk ekstriminatis ekspresi tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedik. Seringkali ditemui pada film-film animasi anak-anak atau segala usia seperti Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, Shinchan, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada seekor kodok di mana ia berteriak dengan kencangnya dan membuka mulut dengan lebarnya. Ini terlalu dihiperbolis dengan membuka mulut selebar ini. Nah, teknik ini dinamakan dengan teknik exaggeration animasi. Nah, demikian 12 prinsip dasar animasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.